Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita lanjut bahasan tentang ilmu tajwid. Kemarin sudah di bahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu adalah mengenal huruf-huruf dalam Al-Quran ya. Kita mempelajari makharijul huruf. Jadi makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf ya. Jadi dalam kita membaca huruf itu, masing-masing huruf ada tempat keluarnya tersendiri. Ada huruf yang tempat keluarnya sama, ada juga yang berbeda. Kemudian kita pelajari, insyaallah kita bahas satu persatu berdasarkan tempat keluarnya. Jadi bukan berdasarkan urutannya alif, ba, ta, sa, jim, tapi kita jelaskan berdasarkan tempat keluarnya. Jadi secara keseluruhan makharijul huruf itu dalam bait matan Jazariyah disebutkan ada 17 makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi kata Imam Ibnu Jazari, makharijul huruf itu ada 17. Nah, secara pembagian secara bagian besarnya ya, itu ada 5. Yang pertama adalah al-jauf. Ya, al-jauf itu adalah rongga tenggorokan, di mana huruf yang terdapat di situ adalah huruf-huruf mad. Ya, jadi huruf mad itu adalah alif, ya, dan waw. Huruf mad terjadi ketika alif didahului oleh fathah, ya sukun didahului oleh kasroh, waw sukun didahului oleh dhammah. Atau terangkum dalam sebuah kata nuhiha, nuhiha. Nah, kata nu itu adalah huruf mad waw yang dimana didahului oleh dhammah. Nu hi itu adalah ya sukun yang didahului oleh kasroh, hi, dan terakhir adalah alif, ha, alif didahului oleh fathah. Nah, huruf-huruf mad ini letaknya ada di rongga tenggorokan, sehingga ketika kita mengucapkan huruf mad ini suara kita terbuka gitu, nggak boleh ada suara yang tertahan di tenggorokan. Misalnya contoh, kita akan sering banyak menemukan itu huruf alif ya. Contoh di surat Asy-Syams itu ayat 1 sampai 15 itu semuanya berakhiran alif. Nah, jadi wasyamsi waduhaha, ha, wal qamari idza talaha. Nah, jadi lepas suara kita ba, ta, sa. Nah, kalau kita membacanya tertahan, misalnya ba, ta, sa, itu sudah keluar dari makhrajnya, sudah keluar dari tempat hurufnya. Jadi ketika kita membaca dengan suara tertahan itu, pertama sudah keluar dari makhrajnya, kedua seolah-olah kita menambahkan huruf hamzah sukun di dalamnya. Nah, itu untuk huruf alif. Misalnya huruf ya itu ada di surat Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi, ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu huruf ya. Huruf waw misalnya ada di surat Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, illahu. Ya, jadi suara kita lepas, tidak boleh ada tertahan. Itu yang pertama, ada al-jauf. Yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Nah, tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian bawah atau pangkal, itu ada huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kemudian bagian tengah ada ain dan ha. Ain dan ha. Bagian ujung ada gha dan kha. Ghain dan kha. Nah, cara kita mengetahui huruf tersebut keluarnya di mana, itu bisa kita tasydidkan huruf tersebut lalu ditambahkan huruf berharokat di sebelumnya. Misalnya kita bahas dulu yang pangkal tenggorokan, huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah misalnya kita tambahkan tasydid dan ditambah huruf berharokat sebelumnya, a,
a, a. Jadi a, a. Nah, berada di pangkal tenggorokan. Kemudian huruf H juga sama. Aha, aha, aha. Ada di pangkal tenggorokan. Jadi jangan sampai enggak sampai dada ya enggak. Cukup sampai pangkal tenggorokan. Aha, a, i, u. Ya huruf H sekarang aha, ihi, uhu. Kemudian kita lanjut ke tengah tenggorokan. Ada huruf Ain dan huruf H. Huruf Ain dan huruf H adanya di tengah tenggorokan. Pertama huruf Ain, ya huruf Ain itu bukan huruf dari hidung. Jadi enggak bukan. Jadi dia dari tengah tenggorokan. A, i, jadi itu tengah tenggorokan, bukan bukan. Jadi dia adanya di tengah tenggorokan. Kemudian huruf H masih yang di tengah tenggorokan. Ada huruf H, yaitu adalah tengah tenggorokan kita. Suaranya harus bersih dan tidak ada getaran ya, nggak boleh ada menabrak ke ujung tenggorokan, tapi dia tetap berada di tengah. Nah, bersih, jadi suaranya ihi, uhu, ihi, uhu. Kalau dia menyentuh sedikit ujung tenggorokan akan terjadi getaran nah, maka akan menjadi huruf kho gitu. Lalu yang ketiga, bagian ujung tenggorokan itu ada gho dan kho. Ya, gho dan kho kita contohkan misalnya akha, ikhi, uhu. Jadi ada getaran di ujung tenggorokan kita. Akha, ikhi, uhu. Kemudian huruf gha. Agha, ighi, uhu. Agha, ighi, uhu. Itu huruf gha. Jadi huruf tenggorokan ada 6 totalnya. Al-halq, ya, ada bagian bawah, tengah dan atas. Lalu kemudian kita lanjut ke huruf ke bagian yang ketiga, itu adalah lidah. Lidah ini adalah bagian yang paling banyak huruf di dalamnya. Pertama kita mulai dari pangkal lidah. Lidah bagian pangkal atau lidah bagian yang paling bawah, ya. Itu ada huruf qa. Ya, huruf qa. Lalu di atasnya sedikit, masih bagian pangkal, di atasnya sedikit ada huruf kaf. Ya, jadi qa dan ka ini berdekatan, ya. Jadi dia masih sama-sama ujung bagian pangkal lidah, hanya saja berdekatan gitu. Nah, huruf qa ini dia tidak boleh ada hembusan nafas. Qa nggak boleh. Qa dia harus tebal, keluarnya juga dengan suara yang tebal, ya. Jadi kalau kita praktekkan misalnya huruf qa, qa, kemudian kasroh, iqi, dhammah, uqu. Nah, itu huruf qa. Di atasnya sedikit ada huruf kaf. Nah, ini baru ada hembusan nafasnya. Akka, ikki, ukku. Nah, itu bagian bagian pangkal tenggorokan, pangkal lidah. Kemudian kita masuk ke bagian tengah lidah. Tengah lidah ada 3 huruf, ada huruf jim, shin dan ya. Yang pertama huruf jim, nah, kita baca ajja, ijji, uju. Jadi ja ini dia adanya di tengah lidah, bertemu langit-langit, ya, bertemu langit-langit. Jadi bukan ja tidak dihentak atau dimedokan, ya, bacanya, tapi ja minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita baca di ta'awuz misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jim, ya. Itu huruf jim. Kemudian huruf shin juga asya, ishi, ushu. Nah, huruf shin ini jangan sampai bibir kita dimajukan gitu. Misalnya sya. Dan ini kurang tepat gitu. Jadi
karena dia adanya di tengah lidah bukan huruf bibir. Jadi ada kalau kita terbiasa memonyongkan bibir ketika membaca huruf shin itu diperbaiki ya, karena dia huruf tengah lidah bertemu langit-langit. Kemudian huruf ya, ayya, iyi, uyu, ayya, iyi, uyu. Nah, itu huruf ya. Jadi ada tengah tenggorokan, tengah lidah maksudnya. Tengah lidah ada 3 huruf tadi, ada jim, shin, dan ya. Kemudian kita masuk ke tepi lidah. Tepi lidah ini hanya ada 1 huruf, yaitu adalah huruf do. Jadi tepi lidah atau sisi lidah. Tepi lidah bertemu geraham, gigi geraham atas kanan ataupun kiri. Jadi bisa kita pilih gitu. Nah, jadi huruf do ini tepi lidah kita bertemu geraham atas baik kanan ataupun kiri. Do, do, do. Jadi tidak dikeluarkan lidahnya tapi tepi lidah. Itu kalau kita tasydidkan akan berasa dia naik ke geraham ya. Do, do, iddi, uddu. Itu huruf do, tepi lidah. Kemudian berikutnya huruf lam itu setelah huruf do. Jadi ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah setelah do. Jadi kalau sisi lidah, kemudian bagian ujung sisi lidah mendekati ujung lidah itu ada huruf lam. Jadi huruf lam itu nggak keluar lidahnya. Alla, illi, ullu, alla, illi, ullu, al. Ya, huruf lam ketika kita sukunkan misalnya alhamdu, ya, qul huwa, itu huruf lam, Jadi ujung sisi lidah setelah do. Kemudian lanjut ujung lidah setelah nun ya. Setelah lam maksudnya. Jadi berikutnya adalah huruf nun, ujung lidah setelah lam, an ya. Kita tasydidkan misalnya anna, inni, unnu. Nah, jadi itu ujung lidah setelah lam ada huruf nun. Masih di ujung lidah setelah nun itu ada huruf ro. Ra, irri, urru. Nah, ro ini kalau dia fathah dan dhammah maka tebal, kalau dia kasroh dia tipis. Arra, irri, urru, itu huruf ro. Lalu kemudian masih di bagian ujung lidah bertemu gusi atas, ya, pangkal gigi atas, itu ada huruf ta, da, dan to. Jadi ta, da, to. Ujung lidah bertemu gusi atas atau pangkal gigi atas. Ya. Itu ada 3 huruf, ta, da, dan to. Kita praktekkan. Atta, itti, uttu, atta, itti, uttu. Kemudian huruf da. Dal, ya, huruf dal. Adda, iddi, uddu, adda, iddi, uddu. Kemudian huruf yang ketiga huruf to. Nah, huruf to ini dia agak tebal ya. Hurufnya agak tebal. Jadi walaupun sama dengan huruf ta tapi dia perbedaannya adalah dia lebih tebal cara bacanya. To, itti, uttu, itti, uttu. Ya, kemudian itu 3 huruf ujung lidah bertemu gusi atas. Lalu kemudian masih bagian ujung lidah itu bertemu ujung gigi atas. Jadi ujung lidah kita itu dikeluarkan. Bertemu ujung gigi atas ada 3 huruf sa, za, dan zo. Nah, kalau kita praktekkan misalnya ditasydidkan akan lebih jelas. Assa, issi, ussu, azza, izzi, uzzu. Nah, kemudian zo lebih tebal dari za ya. Azza, izzi, uzzu, azza, izzi, uzzu. Nah, kemudian masih ujung lidah bertemu
pangkal gigi bawah, bagian dalam. Itu ada 3 huruf juga, ada sa, za, dan so. Ya, jadi misalnya contoh huruf sin, assa, assa, issi, ussu, assa, issi, ussu. Kemudian huruf za, yang huruf za, azza, izzi, uzzu, azza, izzi, uzzu. Nah, kemudian huruf so. Ingat huruf so ini dia huruf ujung lidah, bukan huruf bibir ya. Jadi nggak boleh so, so, so. Nah, jadi kita kalau ada yang terbiasa membaca so dengan ujung dengan bibir yang dimonyongkan, maka kurang tepat. Nah, kemudian huruf so ini kita agak tebal ya, dia dibacanya agak tebal dari huruf sin gitu. Assa, 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 issi, issi, ussu, ussu. Nah, jadi itu huruf so. Jadi dia dimonyongkan ketika dhammah saja gitu. Nah, itu huruf ujung lidah. Jadi ada banyak ya huruf ujung lidah. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah ke bagian bibir. Nah, yang pertama bibir bawah bagian dalam bertemu 2 gigi atas. Itu ada satu huruf adalah huruf fa. Affa, affa, iffi, uffu, affa, iffi, uffu. Nah, kemudian berikutnya 2 bibir dirapatkan. Ada 2 huruf, itu adalah huruf ba dan huruf mim. Abba, ibbi, ubbu, abba, ibbi, ubbu. Lalu berikutnya huruf mim. Amma, immi, ummu. Oke. Berikutnya masih huruf 2 bibir. Huruf 2 bibir ini membentuk bulatan. Itu ada 1 huruf, yaitu adalah huruf wa. Awwa, awwa, iwi, uwu. Ya. Awwa, iwi, uwu. Nah, itu huruf 2 bibir. Kemudian yang terakhir adalah rongga hidung. Itu khusus untuk bacaan-bacaan dengung. Jadi wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Al khaysyum ada di rongga hidung, itu adalah khusus bacaan dengung. Misalnya nun bertasydid anna, mim bertasydid amma, dan bacaan-bacaan dengung lainnya. Misalnya idgham bi gunna. Contohnya misalnya min waraihim, min alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, huruf ya juga sama, misalnya faman ya'mal. Itu gunnah itu letaknya di rongga hidung. Nah, jadi kurang lebih itu gambaran tentang tempat-tempat keluar huruf. Jadi kalau gampangnya adalah kita tasydidkan huruf tersebut dan ditambah huruf yang berharokat sebelumnya, maka kita akan mudah mengetahui huruf itu keluarnya di mana. Sekian untuk penjelasan tentang makharijul huruf. Semoga terus bisa kita latih lidah kita ataupun bibir kita dengan cara terus latihan agar semakin terbiasa, dan semoga ini adalah salah satu bentuk usaha kita agar kita tidak termasuk orang yang sengaja tidak mempelajari Al-Quran, dan agar tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran ataupun tertukar. Sekian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.